Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Syafira dari tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat reproduksi, sel, dan perkemihan, yang mana isinya terdiri dari anatomi, fisiologi, dan sistem kerja. Pertama-tama, baiklah Bunda, di sini saya akan menjelaskan tentang sel dan bagian-bagian sel. Baiklah, terlebih dahulu, bagian-bagian sel terdiri dari 13 fungsi. Yang pertama, nukleolus, yaitu nukleolus berfungsi sebagai inti sel. Yang kedua, nukleolus plasma, yaitu berfungsi sebagai pembentuk ribosom. Yang ketiga, yaitu ribosom, yaitu berfungsi sebagai sintesis protein. Keempat, lisosom, penghasil energi. Yang kelima, membran inti sebagai penyokong. Yang keenam, kompleks Golgi sebagai sekresi. Yang ketujuh yaitu mikrofilamen sebagai rantai ganda zat intrasel. Yang kedelapan, retikulum endoplasma sebagai proses transport zat intrasel. Yang kesembilan, mitokondria sebagai sumber energi. Yang 10, mikrotubulus sebagai proses sintesis. Yang ke-11, sitoplasma sebagai menyimpan nutrisi. Yang ke-12, badan mikro, yaitu sebagai mensintesiskan protein. Yang ke-13 yaitu sentriol sebagai pembelahan sel. Dan juga ada pun sistem kerjanya, di mana sel melakukan sintesis, kemudian mengirim atau menerima pesan kimia, menangani, memindahkan saluran sel, dan juga replikasi atau sejumlah kegiatan yang lainnya. Baiklah, itu dalam materi yang pertama, khusus untuk jaringan, di mana sel ditemukan. Yang kedua yaitu sistem perkemihan, di mana di sistem perkemihan ini bagian-bagian dan fungsinya terdiri dari, yang pertama itu ada ginjal. Ginjal berfungsi menyaring dan membuang limbah. Yang kedua yaitu ureter, di mana ureter tersendiri mengalirkan ke kantong kemih. Yang ketiga, kantong kemih, yaitu menyimpan urin. Yang keempat, uretra, yaitu sebagai saluran pembuang. Yang kelima, lubang ureter. Lubang ureter mempunyai fungsi tersendiri, yaitu pembuangan. Adapun di mana proses perkemihan berlangsung, yaitu urin mengalir ke ginjal, ke kantung kemih melalui uretra. Kemudian urin ditampung di kantung kemih dan dikeluarkan melalui saluran kemih. Adapun yang terakhir ada bagian-bagian reproduksi. Baiklah Bunda, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian reproduksi terdiri dari dua, yaitu reproduksi wanita dan reproduksi pria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu reproduksi pria, di mana reproduksi pria ini terdiri dari bagian yang pertama, pada pria, yaitu kantung kemih, di mana ini berfungsi sebagai pertimbangan urin. Yang kedua, ureter, yaitu di mana mengalirkan urin ke kantong kemih. Yang ketiga, vasikula, yaitu vasikula seminalis, yaitu di mana membuat air mani. Yang keempat, dasti ejakulasirior, yaitu di mana mengeluarkan urin. Yang kelima, retikulum, yaitu gudang penyimpanan. Yang keenam, kelenjar prostat, yaitu sebagai mengeluarkan cairan. Yang ketujuh, kelenjar kelenjar cawaper,
yaitu dimana memproduksi cairan. Yang kedelapan anus, dimana lubang keluarnya feses. Yang kesembilan vas deferens, yang dimana mengangkut sperma. Yang kesepuluh epidermis, yaitu sebagai pelindung. Yang kesebelas yang ke-11 testis, dimana memproduksi sperma. 12 sekrum, yaitu mengatur suhu. Yang ke-13 penis, yaitu saluran kencing. Uretra itu saluran pembuangan. Adapun di sini proses reproduksi pria dan wanita. Baiklah, saya akan menjelaskan proses reproduksi pria. Yang pertama, pria menghasilkan air mani dan sperma, kemudian sperma masuk ke dalam organ wanita untuk proses pembuatan air mani yang berisi sperma, biasanya kental. Dan kedua, yaitu saya akan menjelaskan reproduksi wanita. Dalam reproduksi wanita terdapat yang pertama yaitu ovari yaitu memproduksi sel telur. Yang kedua oviduk, yaitu membawa sel ke rahim. Yang ketiga body capiti, yaitu sebagai memperbuang sel ke rahim. Yang keempat urani, yaitu urani blender sebagai menyimpan urin. Uretra saluran pembuangan. 6 chiloris. 7 labium mayora, itu berfungsi sebagai pelindung. 8 ladium manira sebagai juga pelindung. 9 vagina, jalan lahir dan menstruasi. 10 cervix, yaitu penghasil lendir. Yang ke-11 uterus, yaitu sebagai pembantu mendukung janin. Yang ke-12 rektum, yaitu gudang penyimpanan. Yang ke-13 uretra adalah tempat pengeluaran urin. Yang ke-14 hymen, menutupi badan muara vagina. Yang ke-15 yaitu mons pubis, yaitu jaringan lemak yang melindungi tulang. Jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Yang ke-16 anus, yaitu lubang keluarnya feses. Yaitu dalam reproduksi wanita juga terdapat sistem kerja, yang mana proses kerja ini sperma masuk melalui leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur. Untuk pembuahan, ovum dibuahi, kemudian berjalan keluar dari tuba falopi ke rahim. Sekian itu saja dari saya, Bunda. Mungkin ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.